Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar mengenai hakikat penelitian tindakan kelas. Sebelum itu, marilah kita semua berdoa agar dalam pembelajaran kali ini kita diberikan kemudahan serta kelancaran dalam pembelajaran sehingga mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Chandra Avista Putri dengan NIM 19140051 dan Irda Yusmelindra dengan NIM 19140069. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau biasa disingkat dengan PTK merupakan salah satu elemen terpenting dalam upaya meningkatkan kualitas belajar siswa. Penelitian tindakan kelas ialah penelitian yang dilakukan di dalam suatu kelas dengan menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Secara bahasa, penelitian tindakan kelas terdiri dari 3 kata, yaitu penelitian, tindakan, dan kelas. Penelitian sendiri ialah kegiatan mengamati suatu objek tertentu dengan menggunakan prosedur tertentu untuk menemukan dan dengan tujuan meningkatkan mutu. Pengertian dari tindakan ialah perlakuan yang dilakukan secara sengaja dan terencana dengan tujuan tertentu. Sedangkan pengertian dari kelas sendiri ialah menunjukkan tempat untuk melakukan suatu tindakan. Pengertian penelitian tindakan kelas ialah sebuah penelitian yang bersifat pengulangan reflektif dengan melakukan tindakan berdaur ulang untuk memperbaiki atau meningkatkan praktik pembelajaran di kelas secara profesional. Penelitian tindakan kelas dapat digunakan sebagai implementasi berbagai program sekolah dengan cara mengkaji berbagai indikator keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didik. Pada intinya, penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang dilakukan oleh seorang guru di dalam kelas dengan melakukan refleksi diri yang akar permasalahannya muncul di kelas dan dirasakan langsung oleh seorang guru tersebut dan bersangkutan untuk memperbaikinya. Menurut Carr dan Kemis, penelitian tindakan kelas terbagi menjadi 4, yaitu penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk inquiry atau penyelidikan yang dilakukan melalui refleksi diri. Yang kedua, penelitian tindakan dilakukan oleh peserta yang terlibat dalam situasi yang diteliti. Yang ketiga, penelitian tindakan dilakukan dalam situasi sosial, termasuk situasi pendidikan. Dan yang terakhir, tujuan penelitian tindakan kelas ialah untuk memperbaiki agar bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu karakteristik penelitian tindakan kelas. Pada dasarnya, semua jenis penelitian adalah upaya memecahkan persoalan atau problem solving. Begitu pula dengan PTK yang berupaya memecahkan permasalahan yang timbul dalam kegiatan pembelajaran. Maka dari itu, PTK memiliki karakteristik tersendiri, yaitu bahwa problem yang menjadi objek penelitian berangkat dari problem pembelajaran sehari-hari yang dihadapi oleh guru. Problem tersebut dinilai oleh sang guru sebagai penghalang terhadap kelancaran dan keefektifan belajar mengajar. Karakteristik PTK yang paling jelas dan khas serta membedakan PTK ini dari penelitian yang lainnya adalah adanya suatu tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki proses belajar mengajar di kelas. Jadi, karakteristik PTK yang paling jelas ialah bahwa penelitian ini bukan hanya sekedar penelitian mengenai persoalan, akan tetapi ingin mencari solusi menghadapi persoalan tersebut dalam rangka memperbaiki keadaan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Karakteristik penelitian tindakan kelas yang pertama yaitu ada kritik refleksi. Kritik refleksi merupakan upaya refleksi terhadap hasil observasi mengenai kegiatan yang ada di dalam kelas. Nah, dalam PTK, refleksi ini berarti suatu upaya evaluasi atau penilaian yang biasanya bisa dilakukan di dalam akhir pembelajaran. Nah, adanya refleksi ini juga harus ada kritik
Agar apa? Agar adanya perubahan-perubahan untuk memperbaiki sebelumnya. Yang kedua yaitu kritik dialektis, merupakan cara mengamati gejala dengan cara menyeluruh dan membatasi secara pasti agar dapat mengidentifikasi sebab dan akibatnya. Dalam pendekatan ini, peneliti diharuskan melakukan kritik terhadap gejala yang ditelitinya dalam konteks hubungan secara menyeluruh yang merupakan satu kesatuan meskipun ada pemisahan yang jelas, dan yang selanjutnya yaitu ada struktur kontradiksi internal, yakni di balik kesatuan yang jelas dan memungkinkan adanya kecenderungan untuk berubah meskipun ia stabil. Jadi dalam penelitian ini segala sesuatu itu bisa berubah di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu kolaboratif. Dalam hal ini PTK memerlukan kerjasama antara beberapa pihak seperti guru dengan guru, guru dengan pihak kepala sekolah, guru dengan mahasiswa, guru dengan peserta didik, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, peneliti tidak hanya sebagai pengamat, akan tetapi peneliti juga ikut serta langsung terjun dalam situasi dan kondisi pada saat itu. Hal itulah yang menyebabkan adanya suatu proses dapat berlangsung. Yang keempat yaitu resiko. Dalam penelitian tindakan kelas, resiko berarti bahwa penelitian harus berani mengambil resiko melalui proses penelitiannya. Salah satu resikonya adalah melesetnya hipotesis dan adanya kemungkinan tuntutan melakukan transformasi. Yang kelima yaitu susunan jamak. Susunan jamak dalam penelitian tindakan kelas yaitu memiliki struktur jamak jelas, yakni bersifat dialektis, reflektif, partisipasi atau kolaborasi. Dalam susunan jamak ini berkaitan dengan pandangan bahwa fenomena yang diteliti harus mencakup semua komponen pokok supaya dapat bersifat komprehensif. Dan yang terakhir yaitu internalisasi teori dan praktik. Bahwa dalam PTK, teori dan praktik bukan merupakan dua dunia yang berlainan, akan tetapi keduanya merupakan dua tahap yang sangat berbeda, yang saling bergantung, dan keduanya berfungsi untuk mendukung adanya transformasi. Tujuan penelitian tindakan kelas ialah untuk memperbaiki dari meningkatkan layanan profesional guru dalam menyelenggarakan proses pembelajarannya. PTK sendiri akan mengubah perilaku mengajar guru, perilaku peserta didik di kelas, dan meningkatkan praktik pembelajaran. Dengan demikian, tujuan akhir dari PTK sendiri ialah peningkatan layanan profesional guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Tujuan penelitian tindakan kelas ada 5, yaitu memperbaiki pola mengajar guru, memperbaiki perilaku siswa, meningkatkan praktik pembelajaran, mengubah kerangka kerja guru dalam mengajar sehingga terjadi peningkatan pelayanan profesional guru, dan yang kelima sebagai alat training of service yang melengkapi guru dengan keterampilan dan metode baru dalam mengajarnya. Secara rinci, tujuan dari PTK terbagi menjadi 7, yaitu untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas selama proses belajar mengajar, meningkatkan profesionalisme guru, dan menumbuhkan budaya akademik di kalangan guru. Yang ketiga sebagai alat training of service yang melengkapi guru dengan keterampilan dan metode baru dalam mengajarnya. Yang keempat sebagai alat bagi guru untuk lebih inovatif, kreatif dalam proses pembelajaran. Yang kelima untuk meningkatkan mutu pembelajaran melalui perbaikan praktik pembelajaran di dalam kelas. Yang keenam meningkatkan sifat profesional pendidikan dan tenaga pendidikan. Dan yang terakhir meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan melalui perbaikan proses pembelajaran. Selanjutnya ialah manfaat dari penelitian tindakan kelas. Sasaran utama dari PTK sendiri ialah guru, peserta didik, dan sekolah. Dengan demikian, pelaksanaan PTK harus memberikan manfaat yang baik kepada ketiga komponen pendidikan tersebut. Manfaat penelitian tindakan kelas ialah yang pertama, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dengan sasaran akhir adalah perbaikan hasil belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, sebagai model bagi peserta didik untuk meningkatkan hasil belajarnya melalui tindakan guru yang inovatif dan kreatif dalam upaya mengatasi permasalahan belajar di dalam kelas.
Yang ketiga, meningkatkan profesional guru karena guru mampu menilai, merefleksi diri, dan memperbaiki pembelajarannya yang telah dikelolanya. Yang keempat, guru memperoleh kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan juga keterampilan. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah karena selalu terjadi perbaikan penyelenggaraan pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya yaitu macam-macam penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu guru sebagai peneliti. Guru sebagai peneliti memiliki ciri penting, yaitu sangat berperannya guru dalam proses PTK. Dalam bentuk ini tujuannya yaitu untuk meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di dalam kelas, di mana guru harus terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran, perencanaan, aksi atau tindakan, dan refleksi. Yang kedua yaitu PTK kolaboratif. PTK kolaboratif merupakan penelitian yang harus melibatkan beberapa pihak, baik guru, kepala sekolah, dosen, secara serentak dengan tujuan untuk meningkatkan praktik pembelajaran, untuk menyumbang pada perkembangan teori dan peningkatan karir seorang guru. Model penelitian ini selalu dirancang dan dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari guru, dosen, dan kepala sekolah. Dan yang ketiga yaitu PTK simultan terintegrasi, yaitu memiliki dua tujuan utama sekaligus, yakni memecahkan persoalan praktis dalam pembelajaran dan menghasilkan pengetahuan yang ilmiah dalam bidang pembelajaran di dalam kelas. Dan yang keempat, yang terakhir yakni administrasi sosial eksperimental. PTK yang lebih menekankan pada dampak kebijakan dan praktik. Dalam PTK bentuk keempat ini, guru tidak dilibatkan dalam perencanaan, aksi dan refleksi terhadap praktik pembelajaran sendiri di dalam kelas. Jadi, guru tidak banyak memberikan masukan pada proses penelitian yang berbentuk seperti ini. Tanggung jawab penuh penelitian tindakan terletak pada pihak luar, meskipun objek penelitian itu terletak di dalam kelas guru tertentu. Dalam PTK ini, peneliti bekerja atas dasar hipotesis tertentu, kemudian melakukan berbagai bentuk tes dalam sebuah eksperimen. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.